Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai tugas dari sistem terdistribusi kami, yaitu implementasi Docker pada website kesehatan mental. Next. Nah, untuk anggota dari kelompok kami sendiri, yang pertama ada Daval Fireri, 11 19 10 17, ada Dilva Amalia 11 19 10 20, ada Rani Meliana 11 19 10 62. Next. Ada Satria Sano 11 19 10 68 dan saya sendiri Wahyu Barka 11 19 10 73. Next. Nah, adapun yang akan kami bahas di presentasi kali ini, yang pertama adalah tentang website kami yaitu kesehatan mental ini, yang kedua ada tinjauan pustaka, lalu ada metode, ada timeline, ada target hasil, dan yang terakhir ada GitHub dan tugas. Oke. Nah, yang pertama kita masuk di About Us atau tentang website kami. Next lagi. Nah, jadi yang akan kami terapkan Docker yaitu adalah website konsultasi mental, yang dimana website ini adalah tujuannya dibuat untuk mengedukasi setiap orang akan pentingnya kesehatan mental serta memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk melakukan konseling secara online. Nah, ada beberapa kendala seperti perbedaan OS developer yang bisa menyebabkan terkendalanya proses development, dan kendala pada saat mengembangkan atau menghapus fitur yang kompleks dan takut yang bisa mempengaruhi function yang lain. Nah, oleh karena itu kami akan mencoba menerapkan Docker pada project ini, ya, yang dimana kemudahannya bisa diterapkan di OS yang berbeda, dan juga sifat Docker yaitu yang containers sehingga memudahkan dalam proses pengembangan fitur. Seperti itu. Next. Nah, yang kedua ada tinjauan pustaka. Silakan. Baik, yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini itu adalah penjelasan teori yang kami gunakan pada proyek ini. Yang pertama ini kita menggunakan arsitektur microservice, yang dimana arsitektur microservice ini adalah suatu framework arsitektur yang dipakai sebagai model dalam pembuatan aplikasi code yang modern. Dan dalam microservice ini, setiap aplikasi dibangun sebagai sekumpulan servis dan setiap layanan berjalan dalam prosesnya sendiri. Pada masing-masing dari aplikasi tersebut saling berkomunikasi melalui API atau aplikasi programming interface. Dan arsitektur microservice ini bersifat terdistribusi sehingga perubahan pada program yang dilakukan oleh satu tim developer tidak mengganggu keseluruhan aplikasinya. Next. Yang kedua itu ada monolitik. Nah, monolitik ini adalah suatu arsitektur yang dimana keseluruhan kode akan dikompilasi menjadi satu aplikasi, di mana aplikasi tersebut menjalankan seluruh proses yang dibutuhkan. Dan kebutuhan akan komunikasi kepada aplikasi atau servis lain bisa jadi tidak ada juga karena aplikasi ini telah mencakup seluruh kode yang dibutuhkan. Next. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan metode yang digunakan oleh website yang kami punya ini. Next. Ya, jadi metode yang digunakan dalam pembangunan website konsultasi kesehatan mental ini awalnya adalah dengan menggunakan arsitektur monolitik yang tadi sudah dijelaskan sama Dilva, yang dimana semua service itu dibuat dan disimpan dalam database dan server yang sama. Nah, permasalahannya yang dihadapi oleh tim pengembang saat proses pengembangan website konsultasi kesehatan mental ini, jika menggunakan arsitektur monolitik ini, yang pertama itu perbedaan OS. Nah, jadi menyebabkan kendalanya proses development. Lalu yang kedua, kendala pada saat ingin mengembangkan atau menghapus suatu fitur yang kompleks karena takut mempengaruhi function lainnya. Next. Kemudian muncul ide untuk membuat arsitektur microservice dari website tersebut yang tujuannya untuk mempermudah pengembang dalam proses pengembangan fitur dan maintenance website. Pembuatan arsitektur microservice ini menggunakan platform bernama Docker yang pada saat ini perkembangannya cukup pesat dan banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam pengembangan aplikasinya. Alasan penggunaan Docker sebagai platform dalam implementasi microservice pada website yang kami buat ini yaitu karena kemudahan dalam proses development-nya di sistem operasi yang berbeda dan sifat Docker yang containerized sehingga memudahkan dalam proses pengembangan fitur. Next. Nah, berikut ini adalah flowchart dari penggunaan website kesehatan mental. Selanjutnya ada timeline.
Next. Ya, jadi ini timeline atau rencana jadwal dari kelompok kami dalam mengimplementasikan Docker dari website kesehatan mental ini. Minggu pertama kita menentukan topik, lalu di bulan kedua menyusun proposal dan menyusun PPT. Lalu di bulan ketiga kami sudah mulai mempelajari Docker. Bulan keempat itu kita mulai mengimplementasikan Dockernya ke dalam website kesehatan mental ini. Lalu bulan kelima atau bulan akhir kita menyusun laporan akhirnya. Next. Baik, selanjutnya ada target hasil, yaitu target yang ingin kami capai dalam implementasi Docker. Nah, jadi untuk arsitektur microservice-nya sendiri itu bisa dilihat pada gambar ini. Jadi ada user interface, API gateway, dan ada 3 service yang nantinya akan dipisah gitu. Karena saat ini arsitektur yang dipakai itu masih monolitik, jadi service-nya masih jadi satu. Di arsitektur microservice ini, service-nya akan dipisah, yaitu ada payment, akun, dan resource. Nantinya akan terhubung lewat API gateway dan dapat diakses juga lewat user interface. Selanjutnya ada GitHub dan tugas dari masing-masing anggota. Lalu ini ada link untuk project kami, itu bisa diakses di link yang ada tertera di sini. Nah, lalu untuk pembagian masing-masing anggota itu untuk Dava itu ada membantu untuk pemisahan service, implementasi Docker, dan mengubah API yang digunakan pada front-end. Lalu juga membuat teman kegiatan pada proposal. Selanjutnya tugas dari Dilva yaitu penyusunan proposal dan membuat tinjauan pustaka. Selanjutnya tugas dari saya sendiri, Ani, yaitu pemisahan service, implementasi Docker, pembuatan Docker Compose, dan membuat API specification. Lalu tugas dari Satria Sano membuat laporan mingguan, pembuatan presentasi proposal, dan pembuatan presentasi akhir. Lalu tugas akhir dari Wahyu yaitu penyusunan laporan akhir dan mendesain arsitektur microservice. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.